Baik, rekan-rekan sekalian, salah satu materi rapat tadi, rapat terbatas adalah mengenai masalah RUU KUHP. Kita tahu bahwa RUU KUHP ini sudah masuk ke paripurna tingkat 1, pembahasan cukup panjang, ada materi-materi yang didebatkan, baik di kalangan masyarakat maupun antar partai juga, tapi sejumlah masalah sudah disepakati dan juga sudah dikoordinasikan untuk mencari temu keseimbangan antara kepentingan individual, kepentingan masyarakat, dan juga kepentingan negara. Untuk secara teknis detailnya saya kira nanti Pak Wamenkumham dan Prof. Merkus akan menjelaskan. Silakan. Terima kasih Pak Mendagri. Teman-teman media, ada beberapa hal yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden. Pertama, bahwa berdasarkan draft terakhir tanggal 9 November 2022 yang kami serahkan ke DPR kemudian mengeluarkan sejumlah DIM. Dan yang itu telah kami bahas pada tanggal 24 November. Dan mengapa pembahasannya bisa berlangsung dengan cepat? Karena kami pemerintah mengakomodasi masukan dari DPR yang tertuang dalam daftar inventaris masalah. Ada 9 item yang kemudian itu disetujui oleh pemerintah berdasarkan masukan dari DPR, dan perlu juga kami informasikan bahwa teman-teman ICGR yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil itu aktif sekali melakukan diskusi dengan kami tim pemerintah maupun dengan fraksi-fraksi di DPR, sehingga ada beberapa item yang kemudian kita masukkan dalam RKUHP dan kemudian itu telah disetujui dalam persetujuan tingkat pertama. Yang pertama adalah terkait the living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Fraksi-fraksi di DPR meminta agar ada peraturan pemerintah yang memberi pedoman untuk penyusunan perda terkait dengan the living law itu. Kemudian yang kedua, suatu perkembangan yang sangat berarti bagi HAM, yaitu terkait pidana mati. Jadi dengan diberlakukan KUHP baru itu, pidana mati selalu dijatuhkan secara alternatif dengan percobaan. Artinya hakim tidak bisa langsung menjatuhkan pidana mati, tetapi pidana mati itu dengan percobaan 10 tahun. Jika dalam jangka waktu 10 tahun terpidana berkelakuan baik, maka pidana mati itu dirubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun. Kemudian hal lain yang penting juga diketahui bahwa pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum itu dihapuskan. Ya, itu kemudian kami menambahkan ada pasal 240 RKUHP terkait penghinaan terhadap pemerintah, yang itu juga sangat dibatasi bahwa pemerintah di sini adalah lembaga kepresidenan, sementara penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya terbatas pada pada legislatif, yaitu DPR, MPR, dan DPD, sementara terhadap yudikatif hanya dibatasi untuk Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dan itu merupakan delik aduan. Satu hal penting juga yang dikhawatirkan oleh teman-teman media bahwa baik dalam penjelasan pasal yang berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat presiden maupun penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, kami memberikan penjelasan seketat mungkin yang membedakan antara penghinaan dan kritik. Dan penjelasan di dalam kedua pasal tersebut itu kami ambil dalam kami merujuk pada Undang-Undang Pers, yang di situ ditegaskan bahwa dalam satu negara demokrasi, kritik itu diperlukan sebagai suatu kontrol sosial. Dan kemudian pasal-pasal yang dikhawatirkan itu tidak akan mengalami multi interpretasi karena sudah kami jelaskan sedetil mungkin. Lalu terkait dengan kejahatan narkotika, kami hanya memberikan bridging articles karena selanjutnya akan diatur di dalam undang-undang narkotika yang sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR. Kemudian yang berikut terkait kohabitasi, ini ada win-win solution, yaitu yang pertama pasal itu ada, tetapi kemudian ada dalam penjelasan bahwa dengan berlakunya pasal tentang kohabitasi ini,
maka semua peraturan perundang-undangan di bawah KUHP yang berkaitan dengan kohabitasi itu dinyatakan tidak berlaku. Yang terakhir yaitu KUHP ini dia menghapus pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi saya kira ini suatu kabar baik bagi iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi, karena saya tahu persis terutama teman-teman media selalu mengkritik bahwa teman-teman aparat penegak hukum menggunakan Undang-Undang ITE untuk melakukan penangkapan dan penahanan dan lain sebagainya. Untuk tidak terjadi disparitas dan tidak ada gap, maka ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang ITE itu kami masukkan dalam RKUHP tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian yang dengan sendirinya mencabut ketentuan-ketentuan pidana khususnya pasal 27 dan pasal 28 yang ada dalam Undang-Undang ITE. Mungkin untuk lebih lengkapnya Prof. Markus kami persilahkan 1-2 hal yang belum kami jelaskan. Silakan. Baik teman-teman, perkembangan dari RKUHP ini yang dulu dikatakan ada 14 isu krusial, akhirnya juga kita akomodasi pandangan dari masyarakat dan itu kita drop. Misalnya soal unggas yang merusak pekarangan, ini kita drop. Terus kemudian pergelandangan, ini kita drop. Harapannya nanti itu semua bisa diatur di dalam peraturan daerah, karena tidak semua daerah itu memiliki persoalan-persoalan, misalnya soal unggas ini tadi, ya. Jadi daerah-daerah tertentu. Nah, kemudian juga soal dokter gigi yang tidak mempunyai praktek, itu juga sudah kita drop, ya, karena sudah diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan. Kemudian juga advokat curang, ini juga sudah kita drop. Jadi kejahatan lingkungan ini juga kita drop. Jadi posisi terakhir dari RKUHP itu yang semula itu adalah 628 pasal, sekarang posisi di terakhir itu tinggal 624 pasal, ya, karena ada beberapa pasal yang kita drop, ya, yang kemudian itu nanti diatur di dalam 43 bab. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan perkembangan pembahasan RKUHP, dan saya kira kita menunggu perkembangan selanjutnya pada tahapan berikutnya. Itu yang kami laporkan pada Presiden pada hari ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, jadi saya bukan sebagai Mendagri, selaku ad interim Bapak Menko Polhukam, ya, sebagai koordinator, karena Bapak Menko Polhukam sedang keluar negeri, Pak Menkumham juga keluar negeri, jadi saya selaku ad interim Menko Polhukam menjadi lead, otomatis ditunjuk oleh pemerintah, dan nanti perkembangannya kita akan menunggu paripurna tingkat 2, menunggu kabar dari DPR RI. Sekira itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Ya? Belum tahu. Kan bola sekarang ada di DPR. Pertanyaan itu harus ada di DPR. Kapan waktunya? Loh, kalau sudah persetujuan tingkat pertama kan berarti sudah selesai. Banyak berapa orang? Banyak berapa orang dan isunya apa? Jadi Anda kan pemerintahan harus akurat, ya. Jadi banyak itu berapa orang, isunya apa? Saya akan jawab. Karena saya mau mengatakan kami melakukan ini mendengarkan masukan dari koalisi masyarakat sipil yang dimotori oleh ICGR. Jadi apalagi yang kurang? Ya sudah ada, dan kami kan memperjelaskan di dalam penjelasan itu. Kan yang diminta kan adalah perbedaan penghinaan dan kritik. Itu sudah kita jelaskan. Penjelasannya di apa? Diambil dari Undang-Undang Pers. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang kita sudah ada di situ semua. Oke, terima kasih ya. Ya.